Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igun Dwi Hermawan SPD, Guru PAI SD Negeri 1 Kajongan, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, sekaligus mahasiswa PPK dalam jabatan Batch 3 LPTK UIN Salatiga tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2703 0252 107. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Negeri 1 Kajongan untuk unjuk kinerja pada kelas 6 dengan tema hukum halal dan haram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan siapa? Tentunya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Coba Pak Igun kepengen mendengar semangatnya. Tepuk semangat. Ya, berarti semangat beneran. Sebelum Pak Igun mulai pelajaran, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu Pak Igun akan mengoreksi kehadiran kalian hari ini. Ahmad Arif Jazuli, Adele, Afiqah, Sisca, Arthur, semuanya berangkat ya? Alhamdulillah. Berarti kalian semuanya dalam keadaan Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya untuk mendapatkan kemudahan, untuk mendapatkan kelancaran, untuk diberikan kemudahan dalam belajar. Terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar. Silakan disiapkan dulu ketua kelasnya. Silahkan dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang selanjutnya, terlebih dahulu Pak Guru akan mengulas sedikit, mengingat kembali materi yang sudah pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Materi apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Tentang maaf dan memaafkan. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang pentingnya maaf dan memaafkan. Untuk berikutnya, materi yang akan kita pelajari di bab 4, yaitu materi tentang hukum halal dan haram. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang hukum halal dan haram, Pak Guru mau bertanya terlebih dahulu. Sudah siap dengan pertanyaannya? Sudah siap? Apa sih itu halal? Apa sih itu haram? Halal itu sesuatu
Yang boleh dilakukan atau boleh ya, sesuatu yang boleh dilakukan atau boleh dimakan. Untuk lebih lanjutnya, untuk lebih menggali lebih dalam tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, terlebih dahulu Pak Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nggak ada. Ya, silakan bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu Pak Guru akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan definisi halal dan haram. Jadi setelah ini nanti kalian harus bisa mendefinisikan pengertian halal dan haram. Yang kelima, menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nantinya setelah kalian mempelajari materi ini, di kehidupan sehari-hari kalian, kalian bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Sudah Pak Guru bagi kelompoknya, sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing. Tugasnya dari masing-masing kelompok yaitu kelompok 1. Mana kelompok 1 tadi? Ini kelompok 1. Nanti tugasnya mencari definisi halal dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kelompok 4 mencari sebab-sebab halal dan haram. Silakan untuk tugasnya bisa ditulis terlebih dahulu oleh semua masing-masing anggota kelompok. Sebelumnya, Pak Guru akan menampilkan terlebih dahulu. Nah, ini yang disebut dengan peta konsep. Ini yang disebut dengan peta konsep. Di bagian atas sendiri ada judul hukum halal dan haram. Kemudian bawahnya ada definisi. Definisi itu penjelasan tentang hukum halal dan haram. Sebelum kalian mendiskusikan apa yang menjadi tugas kelompok kalian masing-masing, sebelumnya Pak Guru akan menampilkan video terlebih dahulu. Silakan disimak, nanti setelah itu kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing sesuai dengan tugas yang sudah Pak Guru sampaikan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 6 SD yang solih dan solihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar bersama ibu guru materi pelajaran hukum halal dan haram. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya. Halal dan haram merupakan batas antara yang hak atau benar dan yang batil atau salah. Walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun, tetap haram hukumnya. Misalnya, uang yang diperoleh dari cara mencuri dihukumi haram, meskipun diniatkan uang tersebut untuk membantu fakir miskin. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai belajar materi pelajaran 4, hukum halal dan haram. Untuk kegiatan berikutnya, silahkan kalian diskusikan apa yang sudah menjadi tugas kalian, tugas kelompok kalian masing-masing, sesuai dengan yang tadi Pak Guru sampaikan. Silahkan didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, yang halal bagaimana, yang haram bagaimana, kemudian contohnya baik itu dari makanan ataupun dari perbuatan.
ada sebab-sebab hukum halal dan haram, baik itu dari zat asal atau sifat asal atau minuman yang dikeraskan tapi bukan minuman keras. Ada babi, terus ada semua yang ada di laut, semua yang ada di laut itu halal. Nyi Roro Kidul nggak boleh dimakan. Sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Siap presentasi? Dari kelompok 1 siapa yang mau presentasi nanti? Danis. Kelompok 2? Siapa yang mau presentasi? Sisca. Kelompok 3? Siapa yang presentasi? Syaril. Kelompok 4? Safa. Silahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasilnya, dan yang kelompok lain silahkan untuk memperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan tentang definisi halal dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Haram dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang dilarang. Sedangkan haram Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah dua, sifat asal. Perbuatan sikap yang sifatnya buruk, mencuri, menipu, judi, atau syirik. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing, dan yang sudah kalian diskusikan telah kalian presentasikan di depan dengan hasil yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Untuk memperjelas lagi tentang materi-materi atau hasil-hasil yang sudah tadi dipresentasikan oleh teman-teman kalian, baik itu dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, akan Pak Guru jelaskan terlebih dahulu. Pada intinya, halal adalah segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan atau dilakukan itu tidak akan mendapat dosa. Pengertian haram. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Mengkonsumsi makanan dan minuman haram akan mendapat dosa. Jadi yang disebut dengan haram itu segala sesuatu yang dilarang, baik itu perbuatan ataupun makanan dan minuman yang dilarang oleh agama untuk dilakukan, itu yang dimaksud dengan haram. Jadi sesuatu dihukumi halal dan haram itu ada sebabnya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama zat asal. Yang kedua sifat asal. Yang ketiga prosesnya. Ya, itulah tadi penjelasan tentang hukum halal dan haram. Ya, tadi presentasi dari teman-teman kalian luar biasa. Kemudian sudah diperkuat dengan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Guru. Kemudian untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman kalian tentang materi halal dan haram, silakan kalian kerjakan dulu soal-soal atau tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Guru di lembar kertas ini. Nanti bisa dikerjakan langsung di sini, kemudian nanti kita koreksi bersama-sama. Sudah selesai? Kalau sudah, kita koreksi sama-sama yuk. Nomor 1. Apa arti halal dan haram menurut syariat Islam?
Salah satu. Betul semuanya? Ya, alhamdulillah. Berarti kalian sudah betul-betul paham dan mantap. Masih semangat semuanya? Masih semangat semuanya? Untuk menambah semangat kita kali ini, Pak Guru punya permainan. Nah, semuanya berdiri. Ya, sebelumnya Pak Guru bertanya terlebih dahulu. Bagaimana pelajaran hari ini menurut kalian? Menyenangkan atau membosankan atau bagaimana? Alhamdulillah. Apakah materi yang Pak Guru sampaikan dan teman-teman tadi sampaikan, presentasikan bisa kalian terima? Alhamdulillah. Ya. Pada intinya ya materi yang tadi Pak Guru sampaikan tentang hukum halal dan haram, pada intinya ya halal itu sesuatu yang boleh dilakukan, boleh dimakan, boleh diminum. Kalau haram itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan, tidak boleh dimakan dan tidak boleh untuk diminum. Kemudian untuk dasarnya, dasar hukumnya tentang halal dan haram, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad para ulama. Kemudian sebab-sebab yang menyebabkan sesuatu itu halal atau haram, yaitu bisa dilihat dari zat asalnya, atau apalagi tadi? Zat asal, yang kedua sifat asal, yang ketiga proses mendapatkannya. Itulah tadi materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan materi yang hari ini kita bahas bermanfaat untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, Pak Guru akhiri pelajaran pada hari ini. Sampai bertemu di pelajaran agama di minggu depan. Mudah-mudahan di minggu depan kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sebelum Pak Guru akhiri, mari kita sama-sama tutup materi pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Pak Guru sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.